Dalam Kristus, Shalom. Saat ini kita berada dalam hadirat Tuhan, duduk dan diam bersama untuk berefleksi dan memperbaharui diri dalam ibadah Rabu Abu, agar hidup kita semakin berkenan di hadap Tuhan. Mari berserah hidup seutuhnya kepada Tuhan dan percaya Tuhan punya rencana yang indah dan sempurna dalam hidup kita. Kami membawa hidup kami kepadamu Tuhan, lawatan jamahan-Mu sungguh kami nantikan. Nyanyian bersama kita diundang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 401, Makin Dekat Dengan Tuhan. Saudaraku terkasih, marilah ibadah Rabu Abu ini kita dasari dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dan Kristus Tuhan telah mendamaikan kita atas kutuk dosa melalui penderitaan, kematian dan kebangkitannya menjadi sumber pengampunan dan pemulihan semesta. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah beserta saudara, sekarang dan selamanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Hari ini kita mengadakan ibadah Rabu Abu. Rabu Abu adalah awal memasuki masa Prapaskah untuk menyongsong Paskah. Melalui ibadah saat ini, kita diingatkan bahwa hakikat manusia adalah debu atau abu. Abu adalah lambang dari kelemahan dan kefanaan manusia. Dalam kelemahan dan kefanaan ini, manusia dipanggil untuk hidup dalam pertobatan, yaitu
perubahan yang sungguh-sungguh oleh karena penghayatan akan kasih Allah kepada manusia berdosa. Adakah saudara sekalian rindu dibebaskan dari belenggu dosa dan berjalan dalam terang kasih Tuhan? Ya Tuhan, kasihanilah aku, hadirlah di hatiku, agar hidupku kembali menjadi bersih oleh karena kuasa darah-Mu yang menyucikan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nyanyian bersama, Yesusku Penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. amin. Penghibur, pelindung,
Dengan kerendahan hati, kita memohon ampun kepada Allah, sebab kita masih sering berbuat tidak seturut dengan kehendak-Nya. Marilah kita masuk saat hening sejenak untuk menyesali dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan, kami sungguh mengakui bahwa hidup kami masih jauh dari yang Engkau kehendaki. Kami menyesali semua dosa dan kesalahan kami. Kiranya kami beroleh belas kasih dan kemurahan-Mu. Kami menyesali segala keangkuhan dan penyimpangan kami. Kiranya Engkau berkenan membasuh dan mengangkat hidup kami, sehingga kami kembali menjadi bersih dan layak di hadapan-Mu. Amin. Kita bangkit berdiri, bersama kita sambut berita anugerah, nats penghiburan, terambil dari Mazmur 103, ayat 1-5, disambung ayat 10-13, yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari bersama kita sambut berita anugerah dengan nyanyian Ajaib Benar Anugerah. Silakan duduk dan mari bersama kita berdoa untuk menyambut sabda. Bapa sumber segala berkat kasih karunia, yang boleh kami puji, kami sembah, kami muliakan, dan selalu kami andalkan dalam keseluruhan hidup kami, seutuhnya di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami sudah berada di Rabu Abu
untuk memasuki masa Prapaskah di tahun ini. Dan kami mengkuduskan waktu untuk bersama mengadakan ibadah. Engkau berkenan hadir dan memberkati kami semua. Terlebih saat ini kami hendak menyambut kebenaran firman-Mu. Bersabdalah, dan kami siap mendengarkan. Dalam terang Roh Kudus, kami berdoa dan memohon berkat. Amin. Sabda Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan yang ke-6, disambung ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Mari keluargaku yang mengikuti live streaming pada malam hari ini, kita buka dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai dengan yang ke-6, dilanjut ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Ada beberapa judul perikop: hal memberi sedekah, hal berdoa, dan hal berpuasa. Demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dilanjut ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, keluarga yang diberkati Tuhan. Shalom. Selamat memasuki hari ini, Rabu Abu, masa Paskah di tahun 2024. Tema ibadah Rabu Abu saat ini adalah laku atau praktek keagamaanmu. Sebagaimana pada ayat 1, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Jadi laku atau praktek keagamaan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal penting yang saya ringkas dan saya sampaikan dalam kesempatan indah ini setelah mungkin seharian dari pagi kita sudah mengikuti pemilu untuk memilih para pemimpin, baik presiden, wakil presiden, anggota DPR pusat sampai daerah, mungkin juga pemimpin-pemimpin yang lain yang ada di tempat kita masing-masing. Kita sejenak merenungkan 3 hal penting. Pertama, bicara tentang kewajiban agamamu. Itu tidak hanya ritual kita ibadah minggu saja, ibadah istimewa saja, PAPD, atau beston perayaan-perayaan khusus, tidak. Kewajiban agamamu itu diterjemahkan dalam terjemahan yang lain menggunakan kata perbuatan baikmu atau sesuatu yang kamu lakukan dan itu kebaikan dan itu tidak akan pernah berhenti. Bahkan ada terjemahan yang lain segala ibadahmu. Bekerja itu juga ibadah. Kita melayani keluarga, merawat anak-anak, merawat orang tua, itu juga ibadah. Dan banyak lagi, ibadah adalah laku kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bahasa Yunaninya, dikaiosune, itu sebenarnya diterjemahkan kebenaran dan keadilan. Artinya, kewajiban agama ini bukan pilihan, tetapi harus. Not if, but when, bahkan must, harus. Harus kita lakukan. Dan 3 hal Tuhan Yesus memberikan contoh nyata ibadah pribadi yang disebut dalam bacaan kita hari ini: sedekah, berdoa, dan berpuasa. Sedekah itu adalah ibadah pernyataan bahkan laku cinta pada sesama. Sesama itu ya suami, sesama itu ya orang tua, sesama itu ya anak-anak cucu, sesama itu ya tetangga sebelah kanan kiri depan belakang, sesama itu ya teman kantor, sesama itu ya siapa saja. Jadi engkau dipanggil untuk memberi sedekah. Itu bukan pilihan tetapi kewajiban. 2-3 bulan lebih saya mengikuti tausiah Saiful Karim. Sangat menarik Bapak Ibu. Ia disebut ayah guru. Dan dia menerjemahkan, jika engkau memberi sedekah, itu bukan kelebihan, tetapi keistimewaan. Jikalau engkau memberi baju pada tetanggamu, jangan baju bekas atau yang masih baik tetapi yang sudah engkau pakai, tapi memang engkau membelinya baru, syukur-syukur dipaske karo ukurane, diaturke. Jikalau engkau masak, jangan sisanya berikan, itu bukan sedekah. Sedekah itu wis mbok pingkake kowe masak, mbok paruh des karo kowe, karo keluarga, sing separuh wenehno, persembahkan. Itu sedekah, bukan sisa, bukan turahan. Jadi sedekah itu memberikan yang terbaik. Bapamu melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Amin Bapak Ibu. Dan itu kewajiban. Bahkan dikaiosune itu kebenaran dan adil. Bagaimana mungkin engkau berkelimpahan, bercukupan, punya banyak, sementara orang berkesusahan, sulit makan, menangis, tidak punya pakaian, hari-hari tak terhitung jumlahnya, dan mungkin itu dekat dengan rumahmu atau bahkan saudara-saudaramu.
berdoa itu adalah ibadah praktek cinta pada Tuhan. Jadi kalau sedekah itu ibadah pada sesama, praktek cinta pada sesama. Kalau berdoa itu praktek cinta pada Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan yang sangat intim, supaya jangan terganggu fokus macam-macam, tutuplah pintu. Artinya tutup pintu, rampung no gaweanmu, sing masak, cetet ke pateni, selesaikan. Habis itu masuklah, khususkan pada Tuhan dalam penyembahan, dalam doa. Doa adalah komunikasi. Doa itu bukan hanya nyuwun, bukan hanya bersyukur, tapi berkomunikasi, bahkan diam, mirengke Gusti ngendiko. Biarkan Tuhan bicara, kita berdoa diam. Ibadah doa adalah pernyataan cinta pada Tuhan. Itu yang kedua. Hebatnya Tuhan meletakkan sedekah yang pertama. Wis pokoknya kowe ibadah marang sesamamu sik, wis rampung, kowe teko marang aku. Lho, luar biasa Tuhan Yesus mengajarkan. Betapa cinta pada sesama diletakkan yang pertama. Baru kemudian berdoa tengah malam. Apa saja Bapak Ibu, dan itu kebenaran, adil. Dan yang ketiga, berpuasa. Not if, jika, boleh tidak atau tidak, bukan pilihan, tetapi ini kewajiban. Orang berpuasa itu benar, dan puasa adalah ibadah pada diri sendiri. Ngopeni awak. Beberapa waktu yang lalu dalam PA, Bu Sari, mungkin yang lain sharing saksian, ketika saya berpuasa, saya merasakan tubuh menjadi nyaman, pikiran tenang, bekerja lebih fokus. Loh, orang berpuasa itu sebenarnya ibadah pada diri sendiri Bapak Ibu. Bukan untuk yang lain-lain, tapi sebenarnya ngopeni awak. Biar terkendali emosi, terkendali pikiran, terkendali badan. Lambung juga diberi waktu untuk istirahat. Ojo kon ngunyah wae, tapi ada kesempatan untuk istirahat. Berpuasa adalah ngopeni awak biar fresh, seger, pikiran, jiwa, roh kita. Tiga itu Bapak Ibu, sedekah, berdoa dan puasa adalah laku cinta sebagaimana yang Tuhan sampaikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tiga cinta laku kasih. Yang kedua Bapak Ibu, dalam teks bacaan tadi menggunakan kata jadi apabila. Dan apabila. Apabila ini menggunakan bahasa Yunani hotan, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebenarnya when, pada saat. Artinya waktu tertentu yang kau khususkan menjadi kewajiban dan itu benar, maka lakukanlah itu. Bukan pilihan. Melakukan puasa atau tidak itu pula enggak. Berpuasalah pada saatnya, bersedekahlah pada saatnya, dan berdoalah pada saatnya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ketiga. 3 kali juga disebut yang tersembunyi. Bila engkau bersedekah, lakukan dengan bersembunyi. Bila engkau berdoa, sama Bapak Ibu melakukan tersembunyi. Dan bila engkau berpuasa, juga sama Tuhan menyampaikan tersembunyi. Ibadah, kebaikan ini sifatnya pribadi, bukan untuk dipamerkan. Kalau pada waktunya orang melihat kemudian menyaksikan, itu tidak apa-apa. Tetapi motivasinya adalah bukan untuk dipertontonkan atau dipamerkan seperti orang-orang Yahudi, agar dipuji, agar mendapatkan Bapak Ibu, sanjungan, penghargaan. Tidak. Jadi itu dilakukan dengan kerendahan hati. Motif yang murni dan bersih, bukan dalam rangka mencari penghormatan, tetapi sebenarnya dalam rangka
membersihkan agar ibadah kita murni bersih. Sedekah lakukan, berdoa sungguh-sungguh lakukan, berpuasa lakukan. Maka Bapa yang melihat tersembunyi, ketiga-tiganya akan membalas kepadamu. Amin Bapak Ibu. Akan menyediakan berkat untukmu. Engkau kalau berpuasa engkau pasti diberi kesehatan. Engkau kalau bersedekah Tuhan akan membalas sedekahmu. Kalau engkau berdoa maka doamu akan didengarkan. Loh Bapak, ini janji Tuhan tadi. Karena itu mari kita praktekkan 40 hari ke depan sampai Paskah. Hari ini dimulai Rabu Abu, hari demi hari, sebisanya Bapak Ibu, kita khususkan hari ini sedekah apa ya. Nanti malam doanya ini, mungkin ngajak keluarga. Kita berpuasa tentang apa? Kalau puasa Paskah celengan ya celengan, berpuasa untuk tidak main HP sehari ya tidak main HP, berpuasa untuk tidak makan nasi ya tidak makan nasi. Sepakati Bapak Ibu dengan keluarga, saling bersukacita, sehingga kita bisa mendapatkan berkatnya dari sana. Kiranya itu membuahkan berkat di masa Prapaskah sampai puncaknya Paskah nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk saat hening sejenak. Saat hening selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Pemaknaan abu lambang kefanaan dan pertobatan. Kami bersyukur di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Di dalam kasih setia-Mu kami tergerak untuk bertobat secara sungguh-sungguh. Maka pada saat ini hati kami terbuka. Ada kesediaan bagi kami membuka pintu hati pertobatan dengan menerima abu. Kiranya dengan abu yang kami terima ini memampukan kami untuk menyadari bahwa sesungguhnya manusia itu abu atau debu dan akan kembali menjadi abu. Nyanyian bersama, jiwaku terbuka. Dan kita nanti akan berprosesi untuk menorehkan abu secara bergilir. Jemaat bisa berdiri di tempat tengah dan nanti maju secara bergantian menorehkan abu di dahi yang akan saya awali bersama. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Alkitab, abu menjadi simbol kelemahan atau kematian. Abu juga sebagai tanda kesedihan dan pertobatan, serta sebagai wujud penyesalan. Kita yang bersekutu di sini akan melihat prosesi pemaknaan abu yang melambangkan kesungguhan kita untuk bertobat. Di dalam kasih karunia Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kita, mari kita tidak ragu-ragu menyatakan pertobatan, di mana pertobatan itu membuat kita berbalik arah dari yang salah menuju yang benar, dari yang berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat pada Sang Kristus, sumber kasih karunia. Ingatlah, saudaraku, kita ini hanya abu, dan nanti kita akan kembali menjadi abu atau debu. Mari kita bertobat dan percaya kepada Yesus. Silahkan Bapak Ibu Saudara berbaris dan menorehkan abu di dahi masing-masing sambil memohon berkat Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni, dan Tuhan membasuh dosa-dosa kita. Tuhan, kami ini adalah abu dan debu. Kami mohon pengampunan-Mu, kami mohon belas kasih-Mu, agar hidup kami berharga dan bisa melakukan yang terbaik. Tuhan, basuhlah kami, agar kami boleh memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara, baik dalam ibadah maupun yang di rumah. Kiranya semua diberkati, dikuduskan, dan beroleh anugerah ini. Tuhan, kami adalah debu, layakkan kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga. Kita masuk dalam saat hening, dan nanti kita tutup lanjutkan dengan nyanyian doa Bapa Kami. Saat hening sejenak. Kami adalah debu, kami adalah abu. Hanya dengan Roh-Mu kami beroleh kehidupan. Karena itu kami mensyukuri dan merayakan cinta kasih dan kemurahan Tuhan, dan melakukan praktek ibadah yang sungguh-sungguh melalui sedekah, melalui doa, dan melalui puasa. Kami membangun kehidupan yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami tutup dengan doa Bapa Kami
bersama-sama. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Yang tidak pernah berkesudahan. Nats pengantar persembahan kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jalannya persembahan ini kita iringi dengan lagu Persembahanku. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa Pernah ku
sebagai persembahanku. Mari kita masuk dalam doa. Kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami terima pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami dan kami bisa melakukan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami menguatkan firman-Mu menjadi tumbuh harum di dalam kehidupan kami. Ajar kami supaya firman-Mu itu tetap melekat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, apabila pada malam hari ini kami membawa korban persembahan kehadirat Tuhan. Tuhan, inilah adalah ucapan syukur kami. Tuhan begitu baik pada kami, berkat-Mu sungguh luar biasa pada kami, penyertaan-Mu sungguh luar biasa pada kami. Kami menyadari Tuhan, banyak sekali dosa-dosa yang terselip dalam kami mengaturkan persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau mensuci kuduskan persembahan kami Tuhan, biarlah layak Engkau terima, dan biarlah persembahan ini berkenan mengharumkan nama-Mu di tempat ini. Kami doakan tangan-tangan yang telah mengaturkan persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, kiranya Tuhan memimpin langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu selalu ada pada kami, dan kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan pada kami. Ampunilah seluruh dosa-dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama Bapak, Ibu, Saudara, keluarga, anak-anak, bukalah hati dan sambutlah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa meneguhkan, menguatkan, dan menyertai saudara-saudara dan keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau.